Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Fitriawandari dari Universitas Indonesia, Program Pendidikan Vokasi, jurusan Administrasi Perpajakan. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya mengenai rekonsiliasi fiskal dan lampiran 1771 yang pertama. Namun sebelum masuk ke rekonsiliasi fiskal, saya akan merevisi video saya sebelumnya karena terdapat kesalahan pada lampiran yang kedua, yaitu tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, serta biaya dari luar usaha. Di sini pada kolom biaya usaha lainnya, biaya pemasaran dan promosi ini seharusnya 300 juta. Kemarin saya nulisnya kurang nolnya 1. Lalu pada nomor 11 pada bagian biaya lainnya saya menulisnya dengan jumlah 117 juta. Seharusnya dari data keuangan biaya lainnya ini termasuk dari biaya pajak retribusi yang berjumlah 96.750 dan ditambah biaya listrik, air, dan telepon sebesar 57.750, lalu ditambah biaya administrasi bank yang berjumlah 4.500.000, kemudian ditambah dengan biaya lainnya yang berjumlah 117 juta. Keempat biaya tersebut apabila dijumlahkan berjumlah 276 juta. Apabila sudah kita ganti, maka jumlahnya sebesar 3.751.250. Hasilnya sesuai dengan data keuangan yang ada. Lalu apabila sudah cocok, maka kita akan klik simpan dan kita klik yes. Selanjutnya saya akan membahas rekonsiliasi fiskal. Maka dari itu ini kita close aja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rekonsiliasi fiskal PT MNF Pesona Indonesia pada tahun 2018. Di sini saya sudah membuat Excel-nya yang terdiri dari deskripsi komersial, koreksi positif maupun negatif, sampai koreksi fiskalnya. Data dari deskripsi sama komersialnya ini kita peroleh dari data keuangan perusahaan. Jadi nanti mulai dari peredaran bruto, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, sampai penghasilan dari luar usaha maupun biaya dari luar usaha kita copy lalu kita paste ke Excel. Begitupun dengan angkanya. Kemudian sedangkan koreksi positif maupun negatifnya kita lihat dari data-data yang terkait dengan biaya-biaya di atas. Di sini terdapat dua jenis koreksi, yaitu positif dan negatif. Yang positif ini bebannya berkurang sedangkan penghasilannya bertambah. Sedangkan yang negatif itu sebaliknya, yaitu bebannya bertambah dan penghasilannya berkurang. Pada data pertama terdapat perhitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan, sehingga selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Data ini termasuk koreksi positif. Jadi komersialnya ini kan 271 juta ini dikurang dengan 180 juta sehingga mendapat 91 juta. Kenapa? Karena data ini nggak boleh memakai mekanisme pencadangan sehingga harus memakai mekanisme realisasi. Yang kedua, ada data untuk diskon penjualan. Perusahaan menggunakan metode pencadangan juga seperti sama pada data nomor 1, namun terrealisasi pada tahun 2018 sebesar 230.904. Jadi data nomor 2 ini termasuk koreksi negatif. Jadi komersialnya di sini kan minus 103.101 ditambah dengan 127.803 sehingga hasilnya negatif 230.904.
Selanjutnya untuk data nomor 3, yaitu untuk persediaan perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan sebagai berikut. Sebelumnya, metode Comwheel ini terbagi menjadi dua, yaitu harga pasar dan harga perolehan. Metode Comwheel ini mengambil nilai yang paling kecil di antara harga pasar dan harga perolehan. Tetapi dalam pajak kita tidak menggunakan metode ini, melainkan kita menggunakan harga perolehan, metode harga perolehan atau biasa disebut dengan HPP. Di sini terdapat deskripsi persediaan awal dengan harga pasarnya 17 miliar 750 juta. Di sini sudah saya taruh di nilai komersialnya. Kemudian harga perolehannya yang berjumlah 18 miliar 891 juta ini kita kurang dengan 17 miliar 750 juta, sehingga hasilnya senilai 1 miliar 141 juta. Hasilnya ini kita taruh di koreksi negatif, sehingga koreksi fiskalnya antara komersial ini kita tambah dengan koreksi negatif berjumlah 18 miliar 891. Selanjutnya ada persediaan akhir. Di sini persediaan akhirnya itu nilai komersialnya sebesar negatif 38 miliar 380 juta. Sedangkan koreksinya ini koreksi positif senilai 750 juta. 750 juta ini kita peroleh dari harga perolehan yang berjumlah 39 miliar 130 juta ini kita kurang dengan 38 miliar 380 juta, sehingga menghasilkan 750 juta. Kemudian koreksi fiskalnya dari negatif 38 juta kita tambah dengan 750 juta, sehingga menghasilkan 39 juta 130. Maksudnya 39 miliar 130. Selanjutnya data nomor 4, yaitu dalam biaya pembelian sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Untuk nomor 4 ini tidak perlu kita koreksi. Lanjut aja ke nomor 5. Dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan senilai 29.500, lembur senilai 80.310, dan tunjangan makan siang sebesar 34 juta, serta bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Di sini yang perlu kita koreksi hanya penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan dan bonus yang dicadangkan. Totalnya kita jumlah 120 juta ditambah 29.500 berjumlah 129.500. Sedangkan koreksi komersialnya senilai 1.605. Jadi komersial dan koreksi positifnya kita kurang, sehingga menghasilkan koreksi fiskalnya senilai 1.455.500. Lanjut ke nomor 6, yaitu dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket uang saku sebesar 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok. Data yang nomor 6 ini jelas sangat dikoreksi karena penggunaannya dipakai untuk keluarga, bukan untuk perusahaan, senilai 161 juta. Kita koreksi positif. Jadi nilai komersialnya sebesar 358.500 ini kita kurang dengan koreksi positifnya senilai 161 juta, sehingga koreksi fiskalnya menjadi 197.500 juta.
Lanjut untuk nomor 7, dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta, sewa komputer sebesar 30 juta, dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Di sini sewa kendaraannya kan untuk 3 tahun, jadi kita bagi 3 terlebih dahulu, totalnya 24 juta. 24 juta ini kita kali 2 tahun, jumlahnya 48 juta, karena yang tidak dikoreksi, yang dikoreksi hanya 1 tahunnya saja, sedangkan sewa komputernya tidak perlu kita koreksi karena dibutuhkan oleh dipakai untuk perusahaan, sedangkan sewa mes buat karyawan perlu kita koreksi karena bisa dijadikan sebagai natural. Lanjut nomor 8, ada data yang menyebutkan dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai dari bulan Juni 2018, biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan, dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Di sini kita mengkoreksi biaya perbaikan kendaraan sedan buat kantor senilai 3 juta mulai dari bulan Juni. Jadi dari Juni sampai Desember kita kalikan dengan 3 juta senilai apabila ditotalkan senilai 21 juta. Lalu kita bagi dengan 50%, hasilnya 10.500.000, dan sedangkan biaya kebersihan yang sebesar 400.000 ini tidak perlu kita koreksi. Sedangkan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan, ini perlu kita koreksi karena termasuk natural. Lanjut nomor 9, ada biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. 290 juta ini kita koreksi sehingga menghasilkan 10 juta pada koreksi fiskal. 10 juta ini kita peroleh dari nilai komersialnya yang berjumlah 300 juta dikurangin dengan koreksi fiskalnya sebesar 290 juta. Lanjut ke data nomor 10, yaitu dalam biaya pajak dan restribusi di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB mes sebesar 450.000, PBB pabrik dan kantor sebesar 25.903, dan SKP KB PPh badan sebesar 18.900.400, dan STP denda PPh pasal 25 sebesar 1.640. Yang di sini yang saya koreksi hanya PBB mes, SKP KB PPh badan, dan STP denda PPh pasal 25. Jika ditotalkan hasilnya berjumlah 20.990.400. Lanjut ke nomor 11, ada biaya listrik dan telepon. Terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18 juta sekian untuk direksi, telepon kantor 25 juta sekian, dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Di sini biaya telekomunikasi pasca bayar untuk direksinya kita bagi 50% sehingga menghasilkan 9.126.000, sedangkan sisanya senilai 13.518.000. Lanjut nomor 12, ada dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan kebakaran di Tambora senilai 25 juta, biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh senilai 45 juta, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta. Di sini saya hanya mengkoreksi sumbangan untuk kebakaran sebesar 25 juta dan pengeluaran lain yang tidak memiliki bukti sebesar 22 juta. Sehingga hasilnya 47 juta. Kenapa sumbangan ini dikoreksi? Karena tidak terdapat untuk nasionalnya, sedangkan untuk pengeluaran lain ini tidak jelas kesiapannya, jadi perlu kita koreksi. Lanjut ke penghasilan dari luar usaha.
Di sini terdapat penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri senilai 120 juta. Ini perlu kita koreksi di negatif karena termasuk penghasilan final. Lanjut ke nomor 2, ada penghasilan dividen sebesar 650 juta. Ini perlu kita koreksi negatif karena penyertaannya melebihi 20%. Lalu nomor 3 terdapat laba selisih kurs yang sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Ini tidak perlu dikoreksi. Lanjut ke biaya dari luar usaha. Di sini ada biaya bunga pinjaman sebesar 2 miliar sekian, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar 28 miliar, serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar 3 miliar sekian. Di sini yang perlu saya koreksi hanya 280 juta sekian pada koreksi positif. 280 juta ini kita peroleh dari 3 miliar sekian dibagi 28 kemudian dikali dengan 2 miliar 550 juta. Setelah penghitungan rekonsiliasi fiskalnya selesai, maka kita lanjut untuk mengisi lampiran pada formulir 1771 yang pertama, yaitu penghitungan penghasilan neto fiskal. Di sini terdapat peredaran usaha, bisa kita lihat di data yang kita punya. Di sini peredaran usahanya bisa kita lihat di data keuangan berupa penjualan bersih senilai 46 miliar 989 juta. Kemudian untuk penghasilan dari luar usahanya bisa kita lihat di sini. Penghasilan dari luar usaha juga terdapat ada 3, yaitu bunga deposito senilai 120 juta, dividen dari Thailand senilai 650 juta, dan laba selisih kurs senilai 1 miliar 250 juta. Ketiga penghasilan ini kita tambahkan sehingga hasilnya 2 miliar 20 juta. Sedangkan untuk nomor 4 ini yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Ini bisa kita lihat di Excel yang tadi rekonsiliasi fiskal. Untuk nomor 4 ini ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini ada 2, yaitu bunga deposito dan dividen dari Thailand. Kedua penghasilan ini kita jumlahkan, maka hasilnya sebesar 770 juta. Selanjutnya kita akan mengisi halaman 2 apabila halaman satunya sudah selesai. Untuk mempermudah pengisian di halaman 2, saya sudah menyajikan tabel kecil di Excel pada rekonsiliasi fiskal yang tadi. Di sini terdapat nomor 5A. Saya sudah mengkoreksinya sebesar 344 juta 576. Kemudian pada 5B sebesar 83 197. Kemudian bagian C-nya kosong, bagian D-nya juga, ke bagian E-nya sebesar 25 juta. Selanjutnya pada bagian F sebesar 29.500.000. Kemudian kolom G kosong, lanjut ke kolom H sebesar 20.990.400.
Selanjutnya di kolom K sebesar 48 juta. Selanjutnya, penyesuaian fiskal positif lainnya. Pada 5L ini, karena negatifnya lebih besar daripada positifnya, maka kita akan mengisi di halaman 3, yaitu pada kolom 6 bagian D, sebesar 54.885.339. Setelah halaman pertama, kedua, dan ketiga terisi semua, maka kita klik simpan dan kita klik yes. Oke. Sekian video dari saya mengenai rekonsiliasi fiskal dan lampiran formulir 1771 kolom pertama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.